next kita udah selesai dari oil and gas ya. Sekarang kita lanjut ke batu bara ya. Jadi kurang lebih ada 11 saham. Langsung kita bahas nih guys. Langsung kita bahas ya dari ITMG. Nah untuk ITMG nih. Nah untuk ITMG ya harus bersabar lah ya untuk main di saham-saham batu bara ya. Seperti biasa teman-teman ya. Tapi yang menarik kalau kita ngomongin price action di sini, teman-teman lihat nih. Support terendah daripada si ITMG itu ada di level berapa nih? Ada di level 22.050 ya. Nah, terus apa nih? Nah, terus di sini teman-teman lihat banyak terjadi gap yang terbentuk di ITMG ya di sini. Nah, jadi kalau menurut Mas Emon kapan belinya? Ya udah tunggu dulu aja nih ke 22.500, 22.050 atau di bawahnya sedikit gitu ya. Karena biasanya sering terjadi kayak gini ya teman-teman ya. Ini di sini 22.000 ditarik dulu ke 21.000 baru nanti harganya di bawah naik lagi. Jadi kalau misalnya mau beli ITMG ya udah tunggu ketika harganya lebih turun lagi. Kenapa? Karena ITMG ya teman-teman mainnya harus di swing lagi ke atas ya. Gitu. Nah, terus teman-teman tahu juga nih, oh di sini nih ternyata yang namanya ITMG itu bergerak dalam yang namanya sebuah trend sideways ya atau di situ-situ aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya sejauh mata memandang ya nggak kemana-mana nih price action daripada si ITMG. Kita ngelihatnya harganya ya kalau nggak di 22.000, mentoknya di 23.700 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti pengen beli, teman-teman pengen consider untuk buy si ITMG, tunggu aja dulu turun ke bawah baru beli lagi gitu ya. Tapi ingat, nah nih untuk dia sampai ke 23.000 aja tuh jangka waktunya lumayan lama loh. Misalnya lihat nih ya, wah dari 15 Oktober misalnya ya. Nah ini baru naik 7% ke 6 November gitu. Yang mungkin teman-teman akan bisa ambil mungkin dividennya gitu ya. Tapi overall gini lah untuk si ITMG ya, si batu bara gitu, potensi koreksinya masih ada. Jadi tetap ya teman-teman ya, wait and see sama mungkin kita lihat untuk bandar meluinya sedikit ya dari foreign flow untuk si ITMG. Nah ini asingnya masih banyak keluar nih ya. Keluar kalau misalnya dibandingin dari tanggal 6 sampai sekarang ya buang terus. Terus tanggal 4, tanggal 5-nya memang masuk, tapi ya sejauh mata memandang lah. Lebih banyak distribusi daripada asingnya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi? Terus tinggal kita lihat ya. Next-nya si Adro. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang dividen investing ya mungkin bisa ya masuk ke si ITMG yang sabar gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kagak, ya nggak sabaran ya mendingan nggak usah gitu. Kenapa? Karena lama pergerakan harganya dan karena batu bara itu sudah mulai dikategorikan sebagai satu bisnis yang ibaratnya ya komoditasnya itu mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena udah mulai masuk ke energi yang lebih bersih gitu kan. Ya, jadi mungkin teman-teman akan lihat udah selesai, sebenarnya udah selesai puncak kejayaan dari saham-saham batu bara itu sebenarnya udah selesai. Tapi itu tadi mungkin kalau momentum ya masih bisa dimanfaatkan, tapi ya untuk long term mungkin enggak gitu ya. Meskipun demand-nya ada, tapi kalau kita ngomongin secara bisnisnya itu sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Nah, berikutnya untuk Adro ya. Untuk Adro, nah ini kita bisa ngeliat apa? Kalau kita ngomongin structure yang terbentuk, ini kan bagus banget nih. Kenapa tuh? Karena di 1625 teman-teman lihat harganya di push lagi naik ke atas gitu ya. Ke 1990. Terus apa? Terus kalau misalnya dia itu drop ke bawah sini, ya ini wajar. Kenapa? Karena 1900-nya itu nggak bisa dia nggak bisa si harganya itu close di atas 1900. Jadi ya teman-teman melihat lah ada pelemahan di sini kan. Nah, harganya jatuh kira-kira sampai mana mas? Ya kalau menurutku kalau ngelihat stochastic slow-nya posisinya seperti ini ya teman-teman ya, dua kali kurang lebih ya dua kali crossing down ke bawah ya, sekali dead cross, sekali lagi udah crossing down lagi ke bawah ya ini potensi koreksinya mungkin agak sedikit panjang. Tapi ya ini tergantung konfirmasinya ini kemana ke foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya masih banyak masuk, ya teman-teman mungkin ngelihat dalam beberapa hari lagi pun yang namanya Adro udah bisa naik lagi gitu ya. Nah di sini ya untuk potensi sebenarnya tinggal teman-teman lihat nih area support terdekatnya di mana di 1850. Kalau dia besok tembus di bawah 1850, maka ya akan kita update tapi lebih ke potensi turunan lebih jauhnya malah makin besar ya. Jadi kalau misalnya 1850-nya tembus, yang next targetnya ke berapa? 1785. Kenapa? Ya area inilah area support dia yang menahan sebelum dia lanjut terbang gitu ya.
Jadi untuk strukturnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya dibilang iya strukturnya di sini kalau teman-teman lihat dari September ya ini bagus banget nih. Higher low-nya masih terbentuk terus. Jadi tinggal tunggu kita lihat nih. Entah di 1850 atau dia di bawah 1785 terus mantul lagi. Ya ini tetap masih kategori koreksi yang sehat lah untuk creating yang namanya another higher lows gitu ya. Kalau based on momentum yang terbentuk. Terus apalagi, terus mungkin kita masuk untuk ke ini ya, foreign flow-nya dulu daripada si Adro. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena udah konsisten jual. Jadi nggak bisa kita paksakan juga, wah saya mau beli di sini. Ya lebih baik enggak gitu kan, lebih wise tidak. Kenapa? Ya di sini udah keterbalikan sama teman-temannya yang lain gitu kan. Yang kayak di sektor oil and gas gitu kan. Nah, kita ngelihat apa nih? Wah, ternyata sudah mulai terdistribusi ya sejak tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 November sampai sekarang rajin ya buang terus asingnya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik teman-teman jangan masuk di sini, atau kalau misalnya ini menurut Mas Eman ya, kalau misalnya teman-teman udah nyangkut nih misalnya, wah Mas aku masuknya di pucuk di 1965, sekarang posisi loss-nya masih 4%-an, ya udah sebelum lebih tinggi dari 5% lebih baik dibuang gitu. Kenapa ya teman-teman lihat sendiri ini asingnya pada buang nih. Gitu kan. Kurang lebih begitu ya. Nah, terus lanjutnya jadi hati-hati lah ya untuk di Adro, kemudian PTBA ya teman-teman ya. Nah, ini PTBA sama ya, kemarin sebenarnya miss ya. Mas Emon juga sempat miss nih di sini ya. Karena harapannya dia bisa stay di atas 2.300, tapi ternyata teman-teman lihat lagi nih, harganya sudah tidak memungkinkan untuk dia kembali naik gitu ya. Dalam artian ya di sini kita ngelihat nih harganya konsisten stagnan dan cenderung turun gitu ya. Nah, jadi ini tetap nih ya, harus hati-hati PTBA juga. Tapi ya kalau emang udah lama banget punya PTBA dan emang mau ngincer dividennya ya udah didimin aja gitu kan. Nah, terus paling enggak kalau misalnya teman-teman lihat dari foreign flow-nya ya untuk si PTBA, nah ini juga ternyata kelihatan nih buangan yang terjadi 3 hari terakhir itu ya udah lebih besar daripada total akumulasi yang terjadi dari tanggal 6 gitu ya, atau dari minggu pertama lah, kurang lebih dari bulan November gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, buangannya udah makin dalam, ya potensi untuk lanjutan koreksi berpotensi nggak? Ya berpotensi gitu dong ya. Itu ya untuk PTBA. Jadi ya wait and see lah ya. Wait and see lebih baik sebenarnya daripada batu bara yang masih terkoreksi begini ya. Mendingan kita cari batu bara yang lain ya, saham-saham yang lain, atau masuknya ke oil and gas gitu ya. Nah, terus berikutnya ya PTBA ya. Jadi udah kelihatan masih belum menarik ya, teman-teman ya. Nextnya IN, DY. Oh, ini salah. Nah, untuk Indi, nah ini Indi menarik gak menarik gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin secara structure yang terbentuk nih, dia dari 30 April naik lagi, kemudian breakout dari 1.600, terus naik ke 2.500 ke 2.600, kemudian dibawa turun lagi. Ya kan koreksinya sekitar 24%, 25%. Terus apa nih? Nah, terus ya sebenarnya wajar kalau misalnya teman-teman ngelihat pergerakan harganya Indi itu turun lagi ke 1920 nih, berpotensi nggak? Ya ini berpotensi dan harus teman-teman antisipasi. Kenapa? Ya karena si 2030-nya yang kita anggap dia sebagai support yang kuat, itu dia tembus ke bawah gitu ya. Itu dia tembus ke bawah. Jadi ya mungkin yang pertama sebelum ke 1920 ya mungkin dia akan uji dulu nih di bawah sini ya. Di bawah candle yang besar ini nih. Si candle yang Marubozu ini ya mungkin akan ada potensi dulu nih ke 1930 gitu ya. Jadi palingan tinggal kita lihat sih apakah ketika dia memang penurunan ini ada akumulasi di sini. Kalau enggak, nah teman-teman harus tahu kan, udah sering lihat lah ibaratnya ketika yang namanya tren itu melakukan penurunan, yang terbentuk adalah dia creating yang namanya ini ya, di sini nih, lower high sebelum akhirnya dilanjut turun. Sama nih, ketika dia dibawa koreksi, dia akan dibawa naik dulu untuk creating yang namanya another lower high sebelum harganya kembali melanjutkan penurunan. Nah, di sini sebenarnya ada indikasi nih yang namanya si Indi itu udah lelah lah ibaratnya ya, udah lelah untuk naik terus. Jadi ini harus hati-hati nih. Ya, ini harus hati-hati. Apakah yang namanya Indi itu benar-benar di sini udah dipucuk? Bukan. Ini cuma creating yang namanya lower high sesaat sebelum dia turun lagi atau enggak? Ya ini akan kita lihat di area mana? Di area 2030. Kalau 2030-nya dia bisa konsisten di sini, maka ada potensi yang namanya penurunan harganya itu tidak terjadi atau ya invalid lah
kita bilang analisanya untuk turun nggak terjadi. Kenapa? Karena ya sebelum kita bisa ngelihat dia jatuh ke bawah kan ada beberapa ibaratnya konfirmasi lah yang perlu kita lihat ya. Salah satunya dia drop di bawah 930 nih. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti dia bisa naik lagi di hari Senin, wah ini akan bagus banget. Tapi ya ini tergantung nih untuk foreign flow-nya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat untuk di Indi, lebih banyak sebenarnya distribusi daripada asingnya ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari ya sejauh mata memandang ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 14 kurang lebih seminggu gitu kan. Ini masih lebih banyak asing yang keluar. Jadi menurutku lebih bagus wait and see dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman dikasih harga lebih murah, kayak waktu pertama kali dia breakout di 1.800 ya, kenapa nggak masuk di bawah sini gitu ya. Jadi sahamnya bagus, tapi memang kalau teman-teman lihat dari 1 September naiknya juga sudah kurang lebih 100% gitu ya. Ya lebih baik ditunggu dulu dia diskon lagi ya. Gitu baru teman-teman masuk lagi. Itu ya kurang lebih ya. Itu untuk Indi. Kemudian untuk AADI ya teman-teman ya. Ups, di sini AADI ya. Nah, untuk AADI, nah ini menarik sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk. Kenapa tuh Mas? Karena ya kalau teman-teman lihat kita buat jadi yang namanya line chart di sini kan rapih banget ya. Ketika harganya naik, strukturnya bagus banget, higher low-nya kebentuk, higher low-nya kebentuk, higher low lagi, higher low lagi. Dan di sini ya kita ngedapetin sebuah area support ya, support lagi tambahannya ya. Kapan di 8.700. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau naik bisa nggak? Ya ini tetap bisa, tapi palingan kita lihat apakah di beberapa hari sebelumnya ada konsistensi daripada akumulasi asing atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak ada, di sini justru asingnya buang, nah ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi harganya dibawa naik sebelum dibawa turun ke bawah. Gitu, jadi retailnya ditinggalin di atas, kurang lebih gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelihat asingnya itu udah bermain ibaratnya cukup lama ya, misalnya let's say dia udah main dari ini ya, wait, misalnya dia udah main dari sini nih, dari September di sini nih, ya ini kan udah lumayan banget nih cuannya ya, udah kurang lebih sekitar 26% sebelum kemudian harganya dibawa jatuh. Tapi ya tinggal kita lihat apakah memang sudah selesai atau justru masih lanjut ya untuk asingnya akumulasi. Kalau misalnya ini ya kita lihat inilah yang disebut kenaikan harganya itu korektif gitu ya. Jadi dibawa naik turun, tapi ini dibawa naiknya secara konsisten gitu ya. Nah, tinggal kita lihat untuk AADI ya. Nah, di sini untuk AADI, nah harus hati-hati ya teman-teman ya, meskipun sering kali ya dia bawanya naiknya tinggi ya. Di sini masuk 60M, kemudian kecil tiba-tiba buang, masuk gede tiba-tiba buang. Nah, jadi ini tetap harus wait and see ya kalau menurutku gitu ya. Kenapa? Karena ya memang harganya naik ya, naik dari per Agustus kemarin sampai di 8.700-an. Tapi ya kalau misalnya dilihat naik dengan kita ngelihat yang namanya asingnya itu baru buang, ya aku nggak berani sebenarnya gitu ya untuk masuk ADI. Lebih bagus ngapain nih? Lebih bagus ketika dia coba retesting lagi 8.300 atau ke ya kurang lebih ya di 8.300 ya. Karena di sini ada support yang harusnya kuat, baru coba consider beli itu lebih bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman lihat nih, nih hapus ya. Lihat jarak antara di sini ya, kenaikan di sini ya, antara kenaikan di sini sama di sini nih. Nih ya, yang ini nih, yang ini jarak dia dari sini ke sini sama jarak dia dari sini ke sini. Itu kalau kita lihat secara momentum kan udah mulai melemah gitu kan. Jadi ya ini kita nggak tahu nih apakah dia itu benar-benar masih bisa konsisten ya selama dia nggak turun ya dari area 8.500 masih ada possible naik ya. Ini masih possible, tapi ya ini lihat selama kita ngelihat kering asingnya ya buang terus mungkin di hari Senin, nah ini harus hati-hati, berarti ada potensi untuk membalikan arah gitu ya. Tapi ya sekali lagi nih, kalau teman-teman yang punya barang yang udah dibawa ya untuk AADI silahkan di hold aja gitu ya. Ini kenapa? Supaya teman-teman yang lain yang pengen masuk di AADI itu nggak langsung buru-buru masuk gitu ya, tapi nunggu dulu dia benar-benar koreksi, setelah koreksi baru teman-teman consider untuk entry gitu ya. Oke, nextnya ADMR ya. Ya ADMR ya. Nah untuk ADMR mirip juga ya, mirip. Nah tapi teman-teman ngeliat nih,
kenaikan harganya memang udah lumayan tinggi ya, sekitar 45%. Ya, and then, nah, yang menarik sebenarnya di 1325 dia sedikit mantul ya. Sedikit mantul, nah tapi tetap dilihat nih, kalau ngomongin stochastic slow, nah dia turun lagi ke bawah kan. Masih ada potensi nih, teman-teman ya, untuk lanjutan koreksi. Jadi, kalau misalnya ngeliat harga koreksi itu bukannya takut, tapi teman-teman tahu, oh seandainya analisa saya salah, ya ini ada potensi, bukan, sorry. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman entry atau punya harga di atas, bukannya panik, tapi harus mengantisipasi memang kalau misalnya harganya turun. Kenapa? Karena ekspektasi teman-teman beli di atas, itu kan mengharapkan bahwa yang namanya ADMR itu untuk naik kembali. Tapi seandainya turun, ya teman-teman tinggal adjust nih, apakah saya akan hold atau justru buang gitu ya. Nah ini juga sama nih, dengan dia berturut-turut 3 kali koreksi begini ya teman-teman ya, ini sebenarnya mengindikasikan potensi koreksi yang lebih lanjut nih, ke area mana? Ke area 1250. Nah ini juga ya, 1325-nya ini kita lihat juga untuk si ADMR dari foreign flow-nya. Kalau emang foreign flow-nya bagus, ya ada potensi untuk naik lagi. Nah, yang menarik di sini, kalau misalnya teman-teman lihat ya, sejauh mata memandang nih dari tanggal 31, nah ini kan sebenarnya masih ada akumulasi dari si ADMR gitu ya, asingnya. Nah, dari sinilah kita coba lihat, kalau dari Bandarmologi gimana nih ADMR. Nah, dari tanggal 10 ya, ada XL masuk ya, ada KZ, ada XC, belinya tapi banyak kan TP sama OD. Terus yang keluar siapa? Yang keluar ZP, DR, LG, YP, sama ada YP juga ya. Nggak bisa ambil kesimpulan lah dari Bandarmologi yang terjadi di sini ya. Karena di sini top 3-nya Bandar, di sini juga top 3-nya masih dalam tanda petik Bandar juga, meskipun ini OD itu kan semi-semi retail ya. TP itu apa sih? OCBC ya. Bahkan ini justru mengarah ke retail ya. Teman-teman ya. OCBC ya kan, BRI, BCA, siapa? XL ya, tahu sendiri gitu. Jadi sebenarnya mix nih, ada XC juga. Jadi kalau misalnya dibilang ya ADMR potensi koreksi, ya dari beberapa yang kita lihat ya koreksi. Kalau misalnya Bandarmologi nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi kalau misalnya dari dari price action ini masih ada potensi. Tapi kalau misalnya di sisi lain teman-teman ngeliat foreign flow-nya, nah ini selama asingnya masih masuk, sebenarnya akan lebih enak kalau kita ngelihat lanjut koreksi supaya kita dapat harga yang lebih bawah. Tapi ya di sini juga nggak ketutup kemungkinan ya, lagi-lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa harganya naik lagi ke atas ya, ke 1325, di atas lah, di atas 1325, ini potensi dia untuk naik lagi tetap masih ada gitu ya untuk si ADMR. Gitu ya. Untuk ADMR begitu, kemudian lanjut lagi untuk GZCO. Emang batu bara ya? GZCO emang batu bara teman-teman. Iya tah? GZCO batu bara gak? Nah kalau untuk GZCO ya berikutnya, ya ini juga harus dilihat lah. Oh dari 12 Agustus. Nah GZCO, oke. Ini harusnya nggak di sini ya, GZCO ya, bisa nyelip ya. Tapi nggak apa-apa, tak bahas kalian. Nah jadi untuk GZCO ya, naiknya udah lebih tinggi. Kemudian ya, kalau misalnya di sini ya, memang nggak mampu, ya dia klaim 310, ya sebenarnya teman-teman akan ngelihat potensi penurunan lanjutan dari GZCO. Jadi hati-hati jangan sampai nyangkut ya. Gitu ya, nggak sengaja lah ke bahas sawit ya. Jadi kurang lebih gitu ya untuk GZCO ya. Jangan sampai nyangkut nih. Kenapa 310-nya nggak mampu ya? Dia untuk klaim areanya. Oke, di GZCO salah ya. Kemudian next untuk BSSR ya. Ini minus 1 ya, 10. Baca ya kemarin ya. Nah, BSSR ya ini jangan dilawan lah karena dia baru gap down ke bawah, terus harganya juga turun. Ya next targetnya kemana? Next target penurunannya ke 3860. Kenapa? Ya karena lihat aja dari stochastic slow-nya nih. Set, ya kan? Udah mulai melemah nih. Dan jaraknya si merah dan si putih juga jauh banget. Ya potensi ke 3860. Kenapa? Ya di sini ada area support penting ya di sini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi lebih baik wait and see lah. Jangan dibeli dulu ya, potensi lanjutan koreksinya tinggi ya untuk BSSR ya. Nah, ini juga kan ya kurang retail friendly lah ya dibandingkan teman-teman yang lain, asingnya masuknya kecil nih. Ya meskipun dia akumulasinya lumayan gede ya dari tanggal 13 sampai tanggal 5.
Tapi sisanya udah mulai buang-buang terus ya. Gitu. Jadi ini kurang retail friendly lah ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke DSSA ya. DSSA ya. Nah, DSSA menarik nih. Nah, ini untuk DSSA. Nah, di area berapa ini? Di 68.250. Nah, jadi untuk DSSA teman-teman, kita ngeliat nih area supportnya di respon bener-bener bagus ya. Di area 7.800, di 78.500. Terus kita ngeliat setelah harganya di bawah koreksi ke 97.000, harganya bisa naik lagi. Nah, yang kita perlukan ya sebenarnya kalau si DSSA bisa klaim 92.000, wah ini potensi untuk dia naiknya justru makin besar ya probability-nya ya, confirm lagi. Kenapa? Karena ada potensi yang namanya DSSA untuk uji lagi nih area resisten di 102.650 gitu kan. Ya, ini good lah, ini bagus banget. Tinggal lihat nih, gede nggak? Nah, susah sebenarnya kalau ngelihat yang saham sebesar DSSA ya, untuk ngelihat foreign flow-nya ya. Gitu. Tapi DSSA. Tapi ternyata lumayan gede ya. Akumulasi dari asingnya ya, 17M masuk. Tapi ya tinggal dilihat nih. Sebelumnya udah terjadi buangan gede ya, tanggal 10 ya. Tanggal 10 kemarin buangannya gede. Terus teman-teman lihat juga tanggal 11 buangannya gede, baru-baru 3 hari ini aja ya. Kembali yang namanya akumulasi. Nah, buangan terberatnya kan sebenarnya dari tanggal 28 ya, dari akhir bulan Oktober buangannya udah mulai berat. Nah, di sini baru lah si DSSA itu recovery di sini gitu ya. Gitu, oke. Ya kurang lebih untuk DSSA gitu nih. Kalau misalnya teman-teman masih pengen koleksi ya masih lumayan bagus sih untuk nge-swing sampai 1.200 ya, 102.000 ya. Gitu. Oke, gitu kurang lebih untuk DSSA. Kemudian GEMS ya. Nah, untuk GEMS ya ini kalau misalnya dilihat ya ini kembali tidak retail friendly ya teman-teman ya. Dari pucuknya 17.000 udah koreksi 50%-an, tapi teman-teman lihat karakternya nggak kemana-mana, di situ-situ aja, dan cenderung sebenarnya dia mau turun lagi di bawah 8.875. Nah, di sini kan strukturnya bisa dibahas gitu, tapi nah, kalau teman-teman lihat nih banyakan ekor gini dan nggak dibawa kemana mana gitu ya. Aku juga nggak terlalu ngikutin untuk GEMS sih sebenarnya ya. Jadi tinggal kita lihat nih foreign flow-nya ya. Kalau foreign flow-nya juga agak kurang ya lebih baik di skip ya teman-teman ya. Nah, ini juga nih salah satunya ya. Buy-nya bisa 0 asingnya ya kan. Ngelihat banyak banget 0-0-nya nih. Berarti tandanya kan sebenarnya asing nggak kurang suka nih ya dengan si GEMS ini ya. Gitu. Jadi kita skip ya. Untuk teman-teman retail ya. Jadi ini tidak masuk lah dalam kriteria retail friendly ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir Harum ya. Harum jadi total ada 10 ya. Nah, si Harum nih menarik nih. Oke, nggak menarik. Nah, teman-teman lihat strukturnya nih yang terbentuk di sini ya. Jadi ketika harganya turun ya, ketika lihat harganya turun nih di sini, nah, taruh salah ya, ulang ya. Nah, ini ketika teman-teman ngeliat nih, waktu harganya turun, di bawah naik dikit untuk create yang namanya higher low, lower high, ini tinggal ngeliat nih potensi di bawah turun lanjutan gitu ya. Jadi hampir jelas nih, di bawah naik nih, di bawah naik sedikit, di bawah turun, di bawah naik lagi untuk di bawah turun lebih dalam gitu ya. Taunya di mana mas? Nah, sorry. Sebelum itu, nah teman-teman bisa lihat juga nih, secara nggak langsung ini ada formasi yang terbentuk nih ya, yang namanya head and shoulders formation nih. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat Harum jatuhnya lebih banyak, ya udah, karena ada pola yang terbentuk ya. Nah, tapi ini mengkonfirmasinya lewat mana? Ya selain dari stochastic flow mungkin satu lagi dari foreign flow-nya ya. Lihat aja nih Harum ya. Kalau dia ternyata akumnya gede, untuk recovery mungkin bisa cepat. Tapi ini tadi, ya jangan dilawan juga. Kalau misalnya memang masuknya dari tanggal 30, keluarnya dari tanggal 30 dan baru mulai akumulasi lagi di tanggal 14 ya, sulit juga gitu teman-teman ya. Gitu. Palingan untuk kita coba cek ya untuk area terbaik ya kalau mau beli Harum dibeli Harum di mana? Ya di sini nih, di 965.
untuk testing dia punya area support ya, yang sebelumnya pernah jadi resisten, sebelum dia ada potensi untuk naik lagi gitu ya. Jadi sabar untuk Harum ya, belilah ketika dia koreksi di 965 kurang lebih, dia koreksi sekitar 28 persenan, tapi tetap nanti kita update ya, apakah asingnya udah mulai masuk nih. Kalau asingnya udah mulai masuk ya, ini bagus banget gitu ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman untuk Harum. Jadi kurang lebih gitu ya untuk bahasan dari sektor batubara. Oke, kurang lebih begitu.